Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, oh, oh. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, oh, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Buana Asri Sragen, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Senang sekali, bahagia sekali, anugerah Tuhan kita ada sebagaimana ada. Dan saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hari ini sudah hadir di samping saya yaitu Bapak Sumardi.
Dia anggota jemaat GKJ Taman Murni, dan hari ini beliau hadir untuk membagikan berkat, yaitu kesaksian, pengalaman sekaligus mujizat Tuhan yang luar biasa dibagikan kepada kita semua untuk menguatkan sekaligus untuk mendorong iman Bapak Ibu dan Saudara semua agar kita semakin dikuatkan. Untuk Bapak Sumadi, kami persilahkan Pak untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, pengalamannya bersama Tuhan yang luar biasa itu. Dipersilahkan. Salam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan Saudara kru Buana Asri yang kami hormati. Pada waktu ini kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa nama saya adalah Sumadi. Alamat Jalan Ronggowarsito nomor 1 RT 22 RW 07 Sragen Wetan. Tepatnya ialah rumah kami bersama istri itu di depan kantor PDAM Air Minum Sragen. Umur sekarang sudah 74 tahun. Namun demikian, perkenankanlah kami untuk menghaturkan apa yang jadi mujizat yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan pensiunan guru SDN Toyogo 1. Notabene bahwa saya pribadi adalah kepala unit SDN Toyogo 1 ketika itu. Istri saya satu, dan istri yang saya anggap tercantik nama Sri Mulyani, umur 73 tahun. Inilah inspirasi pengalaman cerita sebagai kesaksian yang akan kami haturkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan dan para pendengar radio Buana Asri yang aku hormati dan aku sayang. Awal tahun 2010 terasa berat beban hidupku dalam keluargaku, yang mana istriku yang tercinta terindikasi bahwa terkena penyakit kanker, dan kanker tersebut dinyatakan sebagai kanker ganas pada waktu itu. Kanker yang diderita istriku kanker payudara yang akut, yang termasuk kanker ganas. Dan perlu aku sampaikan, kanker istriku adalah juga termasuk kanker keturunan dari orang tua atau dari ibu mertua pada waktu itu yang dioperasi namun tidak tertolong atau gagal pada waktu itu. Dengan adanya hal tersebut, mendengar kata operasi sendiri, kami sangat was-was dan kami sangat takut sekali. Orang kata, pada waktu itu yang namanya kanker itu tidak mungkin terobati atau terselesaikan dengan sempurna. Namun mujizat Tuhan lain, berbicara lain. Masalah kami sungguh luar biasa menerima mujizat Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus yang aku hormati dan aku cintai dan aku banggakan pada waktu ini. Saat ini juga perlu diketahui bahwa di dalam kami berdoa itu tidak membatasi dimanapun kami berdoa, tidak membatasi waktu, tidak membatasi siapa yang mendoakan, pendeta siapa yang mendoakan, dan kami sangat tekun berdoa di dalam jam-jam tertentu dikala kami masih belum tidur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah itu kami juga tidak pada waktu itu tidak putus asa. Berdoa didoakan oleh pendeta-pendeta yang notabene juga mampu atau mohon pada Tuhan untuk menyembuhkan sesakit penyakit, sehingga kami pergi kemana-mana, KKR juga pergi doa semalam-malaman suntuk di gereja Widuran, gerejanya Pak Obaja pada waktu itu. Kami berdoa itu mulai dari sore sampai 4 pagi itu tidak tidur. Setiap saat kami pergi ke sana. Saudara yang terkasih, ternyata mujizat yang luar biasa itu ternyata berdampak sekali bagi sakit penyakit daripada istri saya. Untuk itu kami sangat juga menyarankan
doa itu lebih penting daripada segala-galanya. Obat itu hanyalah sarana. Dokter itu hanyalah dipakai untuk sarana juga. Namun demikian Tuhanlah yang akan menentukan apa yang menjadi kesembuhan, apa yang menjadi kedapatan yang kita pinta pada Tuhan. Namun karena ingat firman Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Di mana setelah kami dinyatakan, sebelum dinyatakan sembuh, itu takut sekali. Namun demikian karena firman Tuhan, kami tidak takut sama sekali menghadapi segala sesuatu. Orang biasanya kalau sudah dinyatakan kanker, itu adalah vonis mati. Sudah sulit untuk diobati. Namun demikian kuasa Tuhan yang luar biasa, kami bisa sembuh, nyonya kami atau istri kami bisa sembuh dengan sempurna. Kami percaya Tuhan memberikan suatu jalan. I know the Lord will make a way for me. Itulah yang menjadi dambaan kami di dalam Tuhan. Tuhan adalah jalanku. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami untuk menyembuhkan apa yang menjadi derita istri kami tadi. Yang ingin kami nyatakan di dalam hal ini adalah hanya berkat mujizat Tuhan yang luar biasa itulah yang menyembuhkan, yang menjadikan kami teratasi dalam segala hal. Biaya pada waktu itu, biaya seharusnya andai kata saya jualkan mobil atau saya jualkan rumah, mungkin saja tidak mencukupi. Namun demikian oleh karena tuntunan Tuhan, ternyata kami bisa mengatasinya dengan bagus. Dengan itu, saudara kasih, oleh karena terburu waktu dan kami tidak bisa menyampaikan secara detail dan secara komplit, apabila nanti oleh karena kami sudah tua, kami berbicara sangat tidak memungkinkan untuk ceto didengar, untuk ceto dirasakan. Namun demikian kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu sepenuhnya akan kami haturkan kepada Pendeta Bapak Sugianto. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Sumadi yang sangat luar biasa bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Saya percaya kesaksian ini sangat menguatkan para pendengar di rumah, saudara yang sedang menghadapi pergumulan dalam bentuk apapun, bahwa setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Mujizat Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Tuhan memberkati, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati, menguatkan setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati kami setiap yang mendengarkan, agar kami boleh dikuatkan mengalami pertumbuhan iman yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa tema hari ini menjalankan kewajiban agama dengan benar. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara sekaligus mengarahkan, sekaligus menegur bahwa tentang kewajiban agama di 3 bidang yang sangat baik untuk dikerjakan, yang sangat mulia dan yang sangat indah. Tetapi meskipun demikian, ingin saya sampaikan bahwa ketiga-tiganya itu berpotensi mendatangkan sikap kemunafikan di dalam kita menjalankan ketiga hal ini, saudara-saudaraku. Di sini prinsip motivasi kita seharusnya melakukan hal yang baik dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang benar, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus sangat mengecam sebuah aktivitas keagamaan yang hanya ingin dilihat orang, yang hanya ingin dipuji orang, yang hanya ingin mendapat perhatian dari orang, saudara-saudaraku semuanya. Karena sikap demikian tidak akan membawa manfaat untuk Tuhan, tidak akan membawa manfaat untuk diri sendiri, dan bahkan tidak membawa manfaat untuk kekristenan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hal ini bisa menimbulkan, kalau kita lihat ya, banyak orang melayani ingin yang paling menonjol ya,
paling mungkin ingin dikatakan paling yang lebih baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari saya mengajak aktivitas yang baik, mulia ini mari kita lakukan dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar, yaitu dengan ketulusan dan kemurnian hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Aktivitas apa saja itu? Yang pertama adalah aktivitas dalam memberi sedekah. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 berkata dengan judul perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apabila yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para pendengar Radio Buana Asri yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus memahami dan memiliki prinsip yang benar dalam hal berbagi atau memberi, yaitu seharusnya kita prioritaskan kepada mereka yang membutuhkan dan bukan kepada mereka yang kita senangi. Ada terlalu kegiatan baik memberi sedekah, memberi bantuan, menyalurkan bantuan, berkat-berkat apapun, termasuk orang Kristen ini. Kalau kita nggak hati-hati, prinsip dalam berbagi ini kita masih keliru, yaitu kita prioritaskan kepada mereka yang kita senangi dan bukan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin yang membutuhkan pernah mengkritik saudara, bahkan mereka tidak menyukai saudara, tapi inilah tantangan kasih yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, memberi atau berbagi ini seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Karena sikap pelit itu tidak mewakili kekristenan itu sendiri, sekaligus tidak mencerminkan bahwa itu merupakan karakternya Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar berbagi, memberi, meskipun dari ketika kita dalam kondisi yang mungkin belum memenuhi. Tetapi kalau kita belajar dari kondisi-kondisi yang sulit, ini akan memampukan kita nanti bisa menjadi saluran berkat. Kenapa demikian? Karena di sekitar kita ada banyak orang siap menerima, tapi tidak banyak siap untuk memberi. Siap mengalami keuntungan, tetapi ada banyak orang tidak siap bayar harga, meskipun itu untuk Tuhan dan karena Tuhan. Saudara, arti memberi sedekah di sini adalah perbuatan baik kepada semua orang, tetapi yang terutama adalah saudara-saudara seiman firman Tuhan mengarahkan. Dan itu tentunya sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekaligus sebagai wujud semangat saya dan saudara di dalam membagikan kasih Allah kepada sesama. Kita harus waspada dengan sikap-sikap kemunafikan yang bisa muncul, saudara-saudaraku. Yaitu melakukan kewajiban, perbuatan yang baik, hanya untuk pamer saja dan supaya kita mendapatkan balasan. Kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi tujuannya supaya mendapat sanjungan, pujian dari manusia. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perbuatan-perbuatan yang dikecam Tuhan Yesus adalah perbuatan-perbuatan yang baik sebenarnya. Tetapi mereka itu memiliki alasan yang palsu, saudara-saudara. Tuhan hanya akan memberi upah kepada yang tulus dan ikhlas di dalam melakukan hal yang baik dalam kehidupannya. Karena memang lebih mudah ketika saya dan saudara melakukan perbuatan yang baik, lalu saya dan saudara mendapat pujian, dihargai, disanjung, saudara-saudaraku, atau mungkin bahkan mendapat balasannya, itu lebih mudah.
tetapi ini merupakan tantangan dari sebuah ketulusan, keikhlasan, dan kemurnian di dalam kita melaksanakan kewajiban yang sangat indah, yaitu berbagi dan memberi ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jika perbuatan baik tidak disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, saudara-saudaraku semuanya, kita akan kehilangan pujian dan upah dari Tuhan itu sendiri. Dan justru kita akan dinilai oleh Tuhan sebagai orang munafik yang berkedok melakukan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan baik, indah, mulia ini mari kita lakukan dengan tulus dan ikhlas hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, perbuatan baik, ya, aktivitas keagamaan yang bisa berpotensi pada kemunafikan adalah berdoa. Dalam Matius 6 ayat 5-7 berkata dengan judul hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Sumadi begitu indah tentang kuasa doa, bahwa doa adalah segala-galanya. Dengan doa itu menghadirkan mujizat, dari doa itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu saya mengajak kita semua memiliki pandangan yang benar, ya, bahwa berdoa itu harus menjadi langkah utama saya dan saudara di dalam mengawali hari, dan bukan menjadi alternatif terakhir ketika saya dan saudara sudah menghadapi masalah. Oleh karena itu mari, kenapa demikian? Doa ini kan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Baik kita untuk memuji, menyembah, dan menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Doa ini juga merupakan sebagai tindakan atau sikap untuk kita berjaga-jaga. Sehingga ketika datang pencobaan kita tetap kuat. Kita tidak jatuh, saudara-saudara. Doa ini merupakan benteng kekuatan perlindungan kita. Saya ibaratkan doa ini seperti tiang-tiang jembatan. Kalau saudara melihat jembatan-jembatan di sungai yang sangat besar, di sana jembatan itu begitu indah, megah. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan area untuk berfotoria, ya, selfie dan lain sebagainya. Tetapi jika jembatan itu, tiangnya itu dibuang, sesuatu yang kelihatan megah itu akan segera runtuh, saudara. Itulah doa. Doa itu kekuatan dalam rumah tanggamu. Doa itu kekuatan dalam engkau membangun ekonomi. Doa itu adalah kekuatan supaya saya dan saudara kuat dalam menghadapi setiap masalah. Dan doa itu adalah sarana untuk kita menghadirkan, mengundang, mendapatkan berkat dan mujizat Allah dari sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Setiap orang percaya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menghendaki agar kita itu memiliki waktu dan tempat yang khusus untuk saya dan saudara sendirian bersama Tuhan, ya. Mari kita menghindari doa yang hanya ingin dilihat orang. Mari kita menghindari doa-doa yang hanya ingin dikagumi orang, saudaraku, supaya kelihatan rohani dan hanya menarik perhatian orang saja, tetapi tidak menarik perhatian Tuhan dan kuasa Tuhan serta berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Inti doa ini kan terletak pada komunikasi kita kepada Tuhan. Ya, inti doa itu bukan terletak pada gayanya kita, bagusnya kata-kata kita.
tetapi terletak pada bagaimana kita berkomunikasi dengan benar dengan Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, inti permasalahan di sini adalah dalam berdoa bukan pada gaya atau bahasa kita yang sangat muluk-muluk dan bagus ya, tetapi pada sikap munafik atau tidaknya yang Tuhan akan menghadirkan berkat dan mujizat. Kita nggak usah terlalu senang dengan pujian dari orang, saudaraku. Hanya kata-kata doa kita bagus, rapi ya. Tetapi kalau itu tidak berdasarkan dari hati yang tulus, ini adalah hal yang sia-sia. Intinya mari kita fokus pada Tuhan dan bukan pada bagaimana untuk membuat orang lain itu terkesan dengan gaya dan indahnya kata-kata doamu. Tapi intinya fokusnya kepada Tuhan yang akan melihat engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya menghadirkan berkat dan kuasa Tuhan. Tidak ada jaminan, saudaraku, doa dengan kata-kata yang indah itu berkenan ya. Kuncinya adalah tulus dan jujur. Pasti tidak akan bertele-tele dalam doa-doanya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ya, aktivitas keagamaan yang baik, indah, mulia, tapi juga kalau tidak hati-hati diwarnai dengan potensi adanya unsur kemunafikan. Kita akan membaca dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 dengan judul hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Rupa-rupanya puasa ini pun juga berpeluang adanya unsur kemunafikan, yaitu mendapat pujian dari manusia, mendapat perhatian dari manusia ya. Puasa ini sesuatu yang indah, tetapi kadang-kadang hanya untuk pamer, supaya dipuji, supaya dikagumi, supaya kelihatan rohani dan lain sebagainya. Karena puasa itu adalah tidak makan atau tidak minum supaya kita dapat berdoa dengan baik, saudaraku. Tujuannya supaya saya dan saudara dapat mengendalikan diri, saudaraku. Tujuannya supaya saya dan saudara dapat mengerti dan peka terhadap kehendak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Sekaligus tujuannya adalah untuk mendapatkan ketika saya dan saudara memiliki pergumulan-pergumulan hidup. Bapak Sumati tadi bersaksi bahwa doa disertai dengan puasa sangat besar kuasanya. Dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya hari ini yang sedang menghadapi masalah. Ada kalanya masalah-masalah tertentu tidak hanya cukup dengan doa biasa, tetapi ada pergumulan-pergumulan hidup yang harus disertai dengan doa dan puasa. Tetapi saudara-saudaraku, yang dikehendaki Tuhan di sini simple. Janganlah ketika engkau berpuasa itu diperlihatkan orang lain. Dan biarlah semuanya itu hanya saudara tujukan kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki niat memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa, sebenarnya saudara sudah mendapat upahnya dari manusia dan tidak mendapat upah dari Tuhan. Upah dari manusia itu apa? Wah, Anda hebat sedang berpuasa. Wah, luar biasa, Anda rajin dalam berpuasa. Tetapi Tuhan sayangnya tidak akan memberi upah apa-apa. Maka di sini hal yang sangat indah bagi kita semua, saudaraku. Maka inilah kenapa waktu berpuasa orang Kristen itu tidak ditetapkan atau tidak diumumkan
Tujuannya adalah agar tidak dilihat orang, sesuai dengan kesadaran pribadi dan sesuai dengan pergumulan pribadi, dan hanya Tuhan saja yang melihat, Tuhan saja yang pada akhirnya memberkati, menghadirkan kuasa, ya, menjawab segala pergumulan-pergumulanmu dari doa dan puasamu itu yang berkenan, menarik perhatian dan berkat Tuhan dalam hidupmu, saudaraku. Tuhan Yesus sangat memuji perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikerjakan dengan tulus, dikerjakan dengan ikhlas, dan dikerjakan dengan murni. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari ketika kita melakukan hal yang baik, mari kita kerjakan dengan cara yang benar dan dengan tujuan dan motivasi yang benar, dan kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Biarlah baik melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, kami diberkati ya Tuhan. Kuatkan setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan. Biarlah firman Allah ini boleh mengarahkan, membimbing sikap kami di dalam melaksanakan hal-hal yang baik supaya lebih indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia ini, berkati negeri yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah diberkati dengan ketentraman, kedamaian. Dan kami berdoa agar segera Tuhan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami boleh kembali dipulihkan dengan hidup tentram, hidup makmur, diberkati Tuhan. Dan secara khusus bagi anak-anak-Mu hari ini yang sedang bergumul menghadapi pergumulan dalam bentuk apapun, hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan tolong mereka semua. Bagi yang sakit, biarlah Tuhan jamah melalui kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan buat mereka semua. Berkati Kabupaten Sragen yang kami cintai ini Tuhan. Berkati keamanan, ketentraman, perekonomian, dan biarlah Tuhan memberkati Kabupaten Sragen ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Apa yang sedang diagendakan oleh pemerintahan Kabupaten Sragen boleh berjalan dengan baik, berhasil, dan boleh mewujudkan masyarakat yang tentram, masyarakat yang penuh dengan rasa aman, dan masyarakat yang penuh dengan keberhasilan demi keberhasilan, kenyamanan, kerukunan tercipta di Kabupaten Sragen yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati.